Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3, Bapak Haji Agus Solihin MMPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf dan karyawan SD Muhammadiyah 3, dan yang Bapak banggakan anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 yang pinter dan soleh-soleha. Amin. Puji serta syukur kita tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sama-sama masih diberikan berbagai macam nikmat. Yang pertama, nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita sama-sama pada hari ini masih mampu, masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melaksanakan program yang biasa kita laksanakan di tiap tahunnya di bulan Ramadan, yaitu program pesantren Ramadan. Namun di mana pada tahun ini kegiatan pesantren Ramadan kita laksanakan di rumah kita masing-masing, karena adanya wabah virus yang sedang mengancam negara kita, yang sedang mengancam umat manusia di seluruh dunia. Tak lupa kita berdoa terlebih dahulu, semoga wabah virus yang mengancam umat manusia bisa hilang dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk susunan acara pesantren Ramadan pada tahun ini, pertama kita akan sama-sama membacakan tadarus Al-Quran dan Asmaul Husna yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ustadz Abdul Qadir. Diharapkan untuk anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 menyiapkan buku juz amanya dengan buku Asmaul Husnanya disiapkan. Nanti kalian ikuti bersama-sama di rumah ya. Kemudian dilanjutkan dengan acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak Ustadz Abdul Halis SPD, yang bertemakan berpuasa meningkatkan iman dan takwa. Nah, nanti untuk tausiah Ramadannya, siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 anak-anak diharapkan untuk mencatat atau merangkum tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Holis. Kemudian nanti di akhir acara akan kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Qadir. Nah, setelah selesai acara pesantren Ramadan ini, diharapkan kepada seluruh siswa-siswi anak-anak SD Muhammadiyah 3 mengirimkan hasil rangkuman tausiahnya hari ini
ke wali kelasnya masing-masing. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan tahun ini, kita membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga kegiatan acara pesantren Ramadan kita dapat berjalan dengan lancar untuk 3 hari ke depan nanti. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Diharapkan untuk anak-anak tetap memperhatikan tausiahnya. Jangan lupa dirangkum, kemudian nanti hasilnya dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat biarpun kita mengadakan pesantren Ramadan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya, bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah 3 melafalkan bersama-sama Asmaul Husna dan Juz Amma. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafaru, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafidu, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakimu, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matinu, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru,
Ya Tawwab ya Muntakim, Ya Afu ya Rauf, Ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami, Ya Ghani ya Muni, Ya Mani ya Dhahru, Ya Nafi'u ya Nuru, Ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Sifat wajib bagi Allah. Allah wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muidan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat mustahil bagi Allah. Adam huduth fana mumathalatu lil hawadithi, ikhtiyaju li ghairi ta'addud ajzun karoha, jahlun mautun somamun umyun bakamun ajzun mukrohan, jahilan mayitan asoma ama abakama, mabadiuna dusturunal Qur'an, Allahu ghayatuna wa rasulunal adna, zaim dawatina, al mautu ya ikhwan asma amanina, wa tariqunal jihad hadhi mabadiuna, hayya bil iqamatil aqidah wal akhlaqul karimah, sahihul ibadah wal amarul ma'ruf nahi anil munkar, insyaallah bi barakatillah. Allah tujuan kami, Al-Quran kitab kami, Rasulullah Muhammad ialah tauladan kami, jihad fisabilillah langkah perjuangan kami, gugur dengan syahid adalah impian kami. Disiapkan juz amanya, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhai'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha aynun jariyah. Fiha surum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthutha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibani kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna kisabahum. Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadaynahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Surah Asy-Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أثقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Angkat kedua tangannya, doa khutmul Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin amin. Demikian pembacaan Asmaul Husna dan juz ammanya, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3, yaitu Bapak Haji Agus Solihin MMPD. Yang saya hormati Dewan Guru, staf dan karyawan, dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak yang Bapak banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat
kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan sehat. Dengan adanya nikmat itulah kita bisa melaksanakan pesantren Ramadan, pesantren kilat, ya, yang biasanya kita laksanakan di sekolah, namun pada kesempatan ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, acara ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, salam dan selawat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang soleh. Berkat beliaulah kita diselamatkan dari kehidupan julumat menjadi kehidupan yang terang menderang. Jadi kehidupan yang belum kita paham, sekarang kita sudah menjadi paham. Anak-anakku sekalian, pesantren Ramadan yang Bapak muliakan, adapun tema atau judul kultum Bapak ini adalah puasa meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan membacakan itu salah satu surat di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin kalian sudah paham semua, sudah tahu semua, yaitu tentang puasa yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan saum atau puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dari ayat tersebut kalian bisa paham, bisa tahu bahwa ayat tersebut adalah Bapak bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah iman, yang kedua saum, puasa, orang-orang terdahulu, dan akhirnya kita semua menjadi tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Bapak bicarakan masalah iman. Iman ini kalau kita lihat, mungkin anak-anak ya yang dari kelas 1 ini, kelas 2 sudah paham ya, sudah belajar dulu di sekolah. Kalau sekarang belajarnya di rumah ya, dengan sistem jarak jauh, kalian itu sudah tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab, yang empat iman kepada rasul-rasul, dan yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, atau iman pada takdir Allah. Iman kepada Allah artinya kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit, bumi, udara, hewan, laut, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan di luar angkasa juga Allah ciptakan ada yang namanya matahari, adanya bulan, bintang, dan yang lain-lainnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kalau kita lihat iman kepada Allah adalah artinya kita meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu gaib, Allah itu tidak bisa dilihat, namun ada. Buktinya ada, manusia bisa melahirkan, alam ini bisa bergerak, matahari bisa berjalan, yang tadinya berada di timur, terus berjalan terus, sampai sore hari adanya di sebelah barat. Esoknya begitu lagi. Nah ini tandanya bahwa Allah itu ada yang mengatur. Tidak mungkin kalau tidak ada yang ngatur di alam ini. Kalau nggak ada yang ngatur, sudah akan berantakan tentunya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman patut mengimani adanya Allah. Selanjutnya adalah kita beriman kepada malaikat. Malaikat yang begitu banyak jumlahnya,
namun yang patut kita imani ada 10 malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada awalnya itu pada Nabi Muhammad, terus setelah Nabi Muhammad diturunkan pada sahabat, terus sampai kepada sekarang ini kita. Nah ini. Jadi kita penting mengimani adanya malaikat. Yang kedua, malaikat Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid ini tugasnya mencatat amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai orang yang beriman, tentunya hati-hati. Karena sedikit atau sekecil apapun perbuatan kita ini ada yang mencatatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selanjutnya kita mengimani adanya malaikat Munkar Nakir. Ini tugasnya menjaga pintu kubur. Selanjutnya malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Dan juga malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Yang memberikan rezeki, malaikat Israfil. Yang mencabut nyawa, malaikat Ijrail. Nah, itu semua yang patut kita imani. Selanjutnya kita mengimani adanya kitab-kitab. Kitab-kitab Al-Quran. Dulu itu ada lagi kitab yang namanya Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Injil kepada Nabi Isa. Dan Zabur kepada Nabi Daud. Ini semuanya adalah kitab-kitab Allah yang perlu kita imani. Selanjutnya kita beriman kepada para rasul. Rasul ini banyak ya, mulai dari nabi ini, nabi dan rasul ini, nabi ini ada 25 nabi. Mungkin kalian sudah belajar di sekolah ya. Nah, ini kalian ingat-ingat ya, nama-nama nabi itu. Mungkin kalian ada yang sudah tahu, bisa menyebutkan? Silakan kalian sebutkan ya. Nabi itu ada 25 nabi. Mulai dari Nabi Adam, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada juga yang tergolong namanya Ulul Ajmi. Ini yang tugasnya sangat berat, Nabi ini. Di antaranya adalah semacam Nabi Ibrahim. Ini ayahnya sendiri menyembah patung berhala ya. Tidak mau menyembah Allah. Kemudian Nabi Musa. Ini juga dia sangat berat perjuangannya. Karena musuhnya pada saat itu adalah Fir'aun ya. Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya mati. Karena Fir'aun itu adalah ciptaan Allah juga. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh ini istrinya, anaknya Kan'an tidak mau menyembah Allah. Tidak mau mengikut Nabi Nuh. Maka pada saat itu Nabi Nuh membuat perahu. Yang ikut perahu selamat. Yang tidak ikut Nabi Nuh tenggelam. Oleh karena itu pentingnya kita mengimani para nabi dan rasul itu. Dan masih banyak lagi ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selanjutnya adalah kita mengimani ada yang namanya hari kiamat. Hari kiamat ini ada dua. Ada yang namanya kiamat kubro dan ada yang namanya kiamat sugro. Kiamat sugro ini artinya kiamat kecil. Misalnya matinya seseorang, tsunami misalnya, gunung meletus, tanah longsor, itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat yang besar. Artinya kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta ini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pentingnya kita mengimani adanya hari kiamat. Hari kematian kita. Makanya kita sebelum meninggal, sebelum mati, kita harus banyak-banyak berbuat baik. Banyak-banyak kita beramal soleh. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita harus banyak-banyak bersedekah ya. Banyak-banyak kita membaca tadarus Al-Quran. Gimana kalian? Sudah sejauh mana? Sudah berapa juz kalian baca Quran? Ya? Coba kalian introspeksi diri. Kalian lihat ya. Harusnya kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba. Kenapa kita disuruh banyak baca Al-Quran?
Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu hampir semua di seluruh penjuru dunia ini memperingati yang namanya Hari Nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, para peserta pesantren Ramadan yang berbahagia. Selanjutnya kita mengimani juga ada yang namanya takdir atau kodo dan kodar, baik dan buruk. Nah ini semuanya nanti di padang mahsyar ini, semua amal perbuatan manusia ini akan diperhitungkan, akan dimijan, akan ditimbang, ya, akan dihisab, diperhitungkan selama hidupnya dari 0 tahun sampai sekian tahun. Nah itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan yang namanya kita mengimani kodo dan kodar. Kalau kebanyakan yang baik dia kerjakan di dunianya, di dunia ini tentunya akan ditempatkan yang baik. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Semuanya kita, insya Allah semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak sangat banggakan, para peserta pesantren Ramadan yang berada di rumah, tentunya kita sebagai orang yang beriman ini, karena kita berada di bulan Ramadan ini, tentunya kita wajib melaksanakannya. Nah, dasarnya untuk melaksanakan saum, puasa ini adalah iman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita ini sudah beriman kepada Allah, sudah mengakui, sudah meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Nah, Allah menciptakan kita ini tidak lain adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang kita sudah melaksanakan ibadah saum. Coba siapa yang sudah jebol puasanya? Siapa yang masih lanjut? Terus saja ya. Walaupun kalian masih baru kelas 1, kelas 2, puasa ini adalah sebagai latihan. Karena puasa itu artinya menahan diri. Menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya kelas 1 dan kelas 2 ini puasa itu sebagai latihan. Nanti kalau sudah biasa, insya Allah kelas 3 ini sudah mampu full 1 bulan. Kalau kelas tinggi, ya mungkin kelas 4, 5, 6 ini sudah rutinitas ya dia laksanakan. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan, selain daripada itu, bahwa puasa ini adalah dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama bin nabi. Tuh. Siapa saja orangnya yang melaksanakan saum dengan penuh rasa iman kepada Allah dan penuh dengan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, hendaknya kita berpuasa ini tentunya dengan penuh keikhlasan, bukan karena riya, bukan karena sesuatu, karena paksaan orang tua, bukan. Karena puasa ini adalah semata-mata adalah perintah Allah. Yang tadi Bapak sudah bacakan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan ya. Selanjutnya bahwa yang melaksanakan puasa ini, saum ini tentunya adalah syaratnya itu sudah balik. Dia beragama Islam. Kalau orang non-Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah tentunya. Tapi yang beriman kepada Allah, dia yakin, maka dia laksanakan puasa tersebut. Ini. Dan siapa saja yang puasanya beriman kepada Allah, ini akan diampuni. Insya Allah semuanya kita akan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan ya. Selanjutnya, bahwa perintah puasa ini juga bukan hanya kita-kita saja. Bukan hanya umat-umat yang baru saja. Namun umat-umat terdahulu pun
ini sudah melaksanakan yang namanya puasa. Umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Terus Nabi Muhammad sampai ke kita ini sudah melaksanakan. Kalau dia memang benar-benar beriman kepada Allah, maka wajib dia laksanakan. Memang ada beberapa ketentuan ya yang tidak boleh melaksanakan puasa. Di antaranya orang yang sudah tua ya, sudah nggak sanggup berpuasa, maka dia dikasih rukhsah, keringanan ya. Boleh dengan membayar fidyah. Yang tidak boleh puasa juga kalau orang itu dia sebagai musafir, perjalanan jauh ya, yang sekian ratus kilo nggak tahan. Ini boleh dia tidak berpuasa. Namun pada hari-hari berikutnya dia ada kelonggaran, maka dia wajib melaksanakannya, menggantinya. Perempuan juga tidak boleh berpuasa ketika dia men atau head atau melahirkan nifas. Ini juga tidak boleh dia melaksanakan puasa. Namun nanti kalau dia sudah bersih, dia harus bayar, itu yang namanya fidyah. Dia harus ganti. Berapa hari dia tidak melaksanakan puasa, nah sebanyak itu yang dia harus laksanakan. Kalau kita seorang laki-laki gak pernah men, ya maka puasa terus. Ya. Insya Allah sampai full ya 1 bulan di tahun ini. Ya. Mudah-mudahan puasa kita ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anakku sekalian yang Bapak muliakan, para peserta pesantren Ramadan ya. Selanjutnya bahwa puasa ini adalah tujuannya tidak lain. Tadi tema Bapak sudah mengatakan ya bahwa puasa ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita bertakwa ini tentunya kita melaksanakan ibadah puasa yang tujuan akhirnya adalah la'alakum tattaqun, agar kita-kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa sih artinya takwa? Nah, tentunya kalian bisa menjawab ya. Takwa itu artinya adalah taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mengartikan takwa itu artinya takut. Takut apa? Takut azab dari Allah. Ya. Nah, ini merupakan tentunya dengan adanya virus corona ini, mungkin ini adalah teguran dari Allah. Ini merupakan azab dari Allah. Kenapa? Karena virus ini akan membahayakan kita. Oleh karena itu kita harus bisa menjaganya. Makanya kita sebagai orang Islam ini harus kehidupan yang bersih. Dalam hadis dikatakan an-najafatu minal iman. Kebersihan itu adalah merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu kita untuk mencegahnya tentunya dari virus corona ini atau COVID-19 ini, tentunya kita harus sering-sering mencuci tangan ya, pakai sabun. Kita tidak boleh keluar rumah kalau memang itu tidak penting-penting banget ya. Makanya kita ini ya selama ini masih disuruh belajar di rumah. Bahkan pesantren Ramadan ini yang biasanya kita laksanakan di sekolah juga kita laksanakan di rumah. Insya Allah acara pesantren kita ini yang kita laksanakan 3 hari ini mulai dari Senin, Selasa, Rabu 11, 12, 13 Mei 2020 ini akan berjalan dengan baik. Akan berjalan dengan lancar. Tidak ada satu apapun gangguannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak muliakan, bahwa kebersihan ini memang sangat penting. Bahkan Allah sendiri memang suka kepada orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah ini suka kepada orang-orang yang bersih. Bersih apanya? Baik bersih jasmaninya, bersih rohaninya. Ini harus kita utamakan. Makanya tadi kalau kita pengen aman, kita terhindar dari virus corona, ya kita ikutinlah aturan-aturan pemerintah. Kita gunakan masker ya. Di mana saja kita berada, kita gunakan masker. Kita pakai. Insya Allah kita akan terlindung. Karena virus itu akan masuk melalui udara kita, hidung kita, mulut kita, mata kita. Makanya kita harus bisa menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kita bukan hanya sekolah saja kita di rumah, bahkan kita sholat tarawih pun kita harus di rumah. Kita biasakan. Mungkin ini, alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan sholat tarawih itu di rumah. Yang tadinya kita nggak pernah sholat sama anak-anak kita, sama istri kita,
Sama tetangga kita alhamdulillah. Karena di rumah ini bisa ya. Sama mantu kita bisa kita kerjakan di rumah. Nah ini ketahuan kita. Kalau yang kita rajin baca Quran, insya Allah bacaan salat tarawihnya lancar ya. Bagaimana kalau yang belum lancar? Belajar lagi. Ya. Karena belajar itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilaladi. Tuntutlah ilmu itu dari semenjak kamu dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada batasannya. Kita jangan malu, wah gue udah tua, gue mah nggak bisa-bisa baca Quran, udah bebel banget. Jangan begitu ya. Itu pikiran yang putus asa, negatif ya. Kita harus berpositif ya. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kita belajar. Sekarang banyak, kalau nggak ada guru kita bisa lihat YouTube ya. Ada itu ya. Ada yang baik, ada yang buruk ya. Banyak, kita ambil yang baiknya ya. Yang buruk jangan kita lihat. Iya. Karena itu nambah-nambahin dosa kita, apalagi bulan Ramadan sekarang ini, ya kan? Kita harus banyak-banyak berbuat baik, ya, banyak-banyak bertadarus, ya, baca Quran, beramal, ya, bersedekah. Yang penting lagi malah kita, bahwa kita ini yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa ini, jangan lupa, ya, kita bayar yang namanya zakat fitrah, ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak muliakan, maaf Pak, yang namanya zakat fitrah ini wajib. Ya, wajib. Misalnya di keluarga itu ada 3 orang. Kalau kita bayarnya 50, satu orangnya berarti 3 orang, ada bapak, ada ibu, ada anak, berarti 150.000 rupiah. Nah itu minimalnya ya. Kalau lebih dari itu ya nggak jadi masalah ya. Kalau lebih banyak amalnya ya lebih gede lagi pahalanya. Oleh karena itu dibiasakan ya anak-anak sekalian ya. Ini kita biasakan untuk membersihkan diri kita. Banyak penyakit-penyakit yang ada pada diri kita ini. Kalau kita nggak bersihkan setahun sekali ini akan menjadi penyakit. Penyakit apa biasanya? Yang ada pada diri kita itu penyakit bahil, penyakit pelit ya. Kita nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh pelit, nggak boleh bahil? Karena rezeki yang kita terima itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersihkan, harus kita keluarkan. Iya. Karena zakat fitrah ini ada pengurusnya, ada amilinnya, ya, ada panitianya. Kita serahkan. Iya. Biasanya di musola-musola dekat rumah kita ada, ya. Atau kita sebagai pelajar di sekolah kita juga ada panitianya, ya, yang menerima zakat fitrah. Oleh karena itu hendaknya kita biasakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya zakat diri. Zakat diri kita ini harus bersih. Dan juga ada yang namanya zakat mal ya. Kalau zakat mal ini adalah zakat harta. Harta yang kita miliki, ini kita keluarkan juga. Supaya berkah yang kita punya. Kita punya emas kilo, kita keluarkan 2,5% ya. Nggak ada sekilo, ya seadanya dah ya. Karena Bapak juga nggak tahu ya. Mungkin ibu-ibunya ini pada punya simpenan ya. Nah, itu dikeluarkan, dibersihkan ya. Karena zakat mal itu ukurannya 2,5%. Tinggal kita hitung saja ya. Kita hitung saja. Kalau 1.000.000 kita punya duit, 2,5%-nya 25.000. Kita keluarkan, ringan. Tapi ringan juga berat kalau kita nggak keluarkan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi bahwa kultum Bapak ini adalah akhir tentunya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semuanya kita ini mengharapkan bahwa takwa itu adalah artinya taat, patuh, dan juga takut. Ya, ada yang mengartikan takwa itu artinya takut azabnya, takut siksaannya. Karena kita ini manusia di dunia mah hanya sebentar hidup kita, nggak lama, bisa kita hitung. Kemarin masih kita bicara, bisa ngomong sama kita, bisa bergaul, sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal. Sama. Oleh karena itu kita tinggal nunggu waktu. Makanya selalu kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Artinya kita ingat diri kita ini udah sekian tahun umur kita, tinggal berapa tahun lagi. Ya, kita introspeksi diri, kita lihat udah banyakan mana ini ya, yang baik apa yang buruk ya. Kita hitung, jangan kita masih leha-leha saja, tenang-tenang saja. Tahu-tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena yang namanya umur itu memang kita nggak bisa tahu. Itu rahasia Allah ya. Sekarang masih bisa ngomong, tahu-tahu besok udah dipanggil oleh Allah. Kita nggak tahu, wallahu alam.
Makanya kalau kita dengar tetangga ya, ada yang meninggal, itu udah spontanitas kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Oleh karena itu kita jaga ya, di bulan Ramadan ini kita selalu ingat banyak zikir kepada Allah. Kita kerjakan sholat malam, jangan sampai lupa. Kita kerjain. Iya. Kalau kita ketiduran lagi bangun langsung kita kerjakan. Iya. Kita kerjakan di rumah. Ya. Anak-anakku sekalian ya. Ini jadi bahwa kita berpuasa ini adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah sekalian kultum yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan apabila dalam penyampaian kultum Bapak ada kekurangan, ada kesalahan, ada kehilapan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul bersih hati kita, harus suci kita. Demikianlah ya, kultum, dan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.